Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Ada sukacita di tempat ini? Amin. Saya ada pesan dari Pastor Gama untuk menyampaikan hari ini tentang yang namanya komunitas. Ya, karena saya lihat di GFC ini sungguh luar biasa ya. Ada yang namanya family cell ya. Lagi sedang benar-benar diadakan family cell ini biar seluruh jemaat di tempat ini ikut yang namanya family cell. Saya juga lihat bajunya ada warna-warni ini ya. Katanya yang sudah ikut family cell sudah ada seragamnya ya. Jadi yang belum ada seragamnya, ayo segera bergabung dalam family cell, amin. Ya, tema khotbah saya hari ini adalah tentang the power of community. Ya, jadi bagaimana ada kuasa di dalam komunitas. Katakan ada kuasa di dalam komunitas. Kalau kita lihat ya, minggu lalu kita merayakan yang namanya pencurahan Roh Kudus ya. Pencurahan Roh Kudus. Sebelumnya Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus kan menjanjikan bahwa Tuhan Yesus akan memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh penolong, Roh Kudus di dalam kehidupan murid-muridnya, termasuk Bapak Ibu dan saya. Nah waktu itu murid-murid di dalam menanti-nantikan janji-janji Tuhan, mereka itu bersatu hati loh. Mereka berkumpul ya. Kalau kita lihat di sini dikatakan apa? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi mereka semua murid-murid bersatu hati, mereka itu berdoa menantikan pencurahan Roh Kudus itu dicurahkan. Karena mereka yakin bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi. Bapak Ibu yakin di sini kalau janji Tuhan itu pasti digenapi dalam hidup Bapak Ibu, saudara dan saya? Amin ya. Tuhan Yesus kalau janji, Tuhan Yesus tidak pernah mengingkarinya. Dan memang benar, ternyata apa yang dijanjikan Tuhan itu Tuhan genapi. Di slide berikutnya. Nah, waktu di upper room yang disebut juga dengan senakel, ya tempat ini dinamakan senakel atau upper room, di situ terjadi 3 peristiwa penting ya di upper room ini. Yang pertama adalah perjamuan terakhir Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, ya sebelum Tuhan Yesus ditangkap gitu ya, Tuhan Yesus melakukan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya. Lalu di tempat ini juga di upper room terjadi yang namanya murid-murid bersatu hati berdoa menanti janji Tuhan. Yang tadi ya, yang kita lihat di slide berikutnya. Dan yang terakhir adalah yang ketiga. Peristiwa penting di upper room adalah pencurahan Roh Kudus. Ya ini kita bisa baca nanti di Kisah Para Rasul 2 ayat 3. Nah ini kisah ini kan sudah terjadi minggu lalu ya. Sebenarnya artinya pencurahan Roh Kudus itu kita peringati waktu minggu lalu. Slide berikutnya. Nah Pentakosta hari ke-50 ini terjadi di mana para rasul-rasul itu berdoa, di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus, Tuhan menepati janjinya. Di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada murid-murid ya. Apa yang terjadi ketika pencurahan Roh Kudus? Wah, mereka diubahkan ya. Petrus yang tadinya penakut, yang tadinya menyangkal Tuhan Yesus ya, begitu melihat penjaga-penjaga Romawi itu mau menangkap atau orang-orang di sekitarnya bilang bahwa Petrus ini murid-murid daripada Tuhan Yesus, dia menyangkal. Tetapi begitu terjadi pencurahan Roh Kudus, itu terjadi sesuatu yang dahsyat. Petrus yang maju duluan ya, begitu selesai pencurahan Roh Kudus, Petrus keluar, dia mulai memberitakan Injil. Bahkan apa yang terjadi di sana? 3.000 orang bertobat. Ya. Slide berikutnya. Nah, di sini kita mau belajar hari ini tentang bagaimana yang namanya cara hidup jemaat pertama. Di sini dikatakan ayat ini kita bisa baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Di sini kita akan kupas ayat per ayat ya. Dikatakan di sini cara hidup jemaat pertama adalah yang pertama mereka percaya dan dibaptis. Katakan percaya dan dibaptis. Di sini ada yang belum dibaptis, gak usah angkat tangan. Tetapi ayo segera sampai hampiri Pak Michael, Pak Gama,
pelayan hamba-hamba Tuhan di sini. Bapak, Ibu, saya siap dibaptis. Amin. Inilah cara hidup jemaat pertama, mereka percaya dan dibaptis. Lalu yang kedua, mereka bertekun dalam pengajaran, persekutuan, komunitas, community seperti yang ada di sini, yaitu namanya family cell. Ya, mereka bertekun di dalam pengajaran ya, pemahaman Alkitab dan lain sebagainya. Inilah cara hidup jemaat pertama. Bapak Ibu, kita nyanyikan lagu ya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Di sini senang menjadi keluarga Tuhan? Kita nyanyikan lagi ya. Ku cinta keluarga Tuhan. Kalau ada musik, puji Tuhan. Terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Senang menjadi keluarganya Tuhan? Amin. Ya, berikutnya. Di dalam persekutuan atau komunitas, ini biasanya ya ada sesuatu yang luar biasa. Di ayat yang ketiga dikatakan apa? Terjadi mujizat. Dalam kul ini kan saling mendoakan ya, saling menguatkan, yang sedih dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit dikunjungi, betul? Saling menguatkan. Bahkan kalau kita lihat ya, yang namanya power of community, itu yang namanya unity itu sangat luar biasa. Kalau kita lihat di dalam Markus 2 pasal 1 ya, 2, 3, 4 itu bagaimana dikisahkan ketika Tuhan Yesus ke Kapernaum, ada di dalam rumah. Ya, semua pada berkerumun di dalam rumah itu sehingga rumah itu penuh sesak. Waktu itu ada orang lumpuh. Orang lumpuh ini dia gak bisa apa-apa, namanya lumpuh gak bisa jalan kan. Lumpuh ini dia mau ketemu Tuhan Yesus juga gak bisa. Tetapi puji Tuhan dia punya komunitas. Puji Tuhan yang orang lumpuh ini ada teman-teman di sekitarnya yang peduli. Ada teman-temannya yang perhatikan dirinya. Teman-temannya tahu, wah ini gak bisa, ini ketemu Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Yuk mereka berempat akhirnya ngapain? Gotong ini temennya yang lumpuh. Gotong kemana? Mau masuk, mau ketemu Tuhan Yesus. Tetapi gak bisa kan, penuh sesak. Gimana? Yang namanya unity itu ada saja idenya. Ketika orang unity itu menjadi cerdas. Kenapa? Karena Tuhan kasih hikmat. Ketika mereka unity, mereka punya pikiran, oh kalau gitu kita masukin dari soto atas. Ya kan, dari rumah, gentengnya dibuka. Lalu apa? Dituruninlah. Orang lumpuh ini tepat di depan Tuhan Yesus. Begitu luar biasanya yang namanya unity. Begitu luar biasa yang namanya rekan-rekan mereka. Ketika mereka peduli, ketika mereka memperhatikan temannya yang susah, mereka mau menolong, maka ada mujizat terjadi. Dibawalah orang itu tepat ditaruh di depan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, hai dosamu sudah diampuni. Ketika Tuhan berkata dosamu sudah diampuni, sudah pasti sembuh. Itu mujizat terjadi. Di sini saya yakin ya, family cell di tempat ini luar biasa. Sama seperti orang-orang tadi yang unity. Membawa ketika temannya lagi dalam kesusahan. Itu dibawa datang kepada Tuhan. Ketika ada yang letih lesu dikuatkan. Ketika ada yang mulai malas-malas ke gereja didorong-dorong ya, didoakan. Ayo diajak lagi, disemangati. Itulah gunanya komunitas. Gunanya yang namanya community. Di mana ada mujizat bisa terjadi ketika unity itu terjadi. Terjadi mujizat dalam kul saling mendoakan, saling menguatkan.
Nah, ada unity, berbagi, tidak serakah. Ya, kalau bicara tentang tidak serakah di sini kita baca yuk di dalam ayat Kisah 2 ayat 44-45, multimedia bisa bantu. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi kalau kita lihat ya kehidupan jemaat pertama ini, mereka ini saling berbagi ya. Mereka ini tidak serakah. Bicara tentang serakah, saya ada satu cerita. Bagaimana ada seorang pengemis ya. Pengemis waktu dia di pinggir jalan tiba-tiba dia melihat seekor anjing. Lalu diambil anjing ini ya disimpan gitu ya. Lalu dia berpikir ini anjing siapa, ini pemiliknya cari enggak ya. Ternyata memang benar ya. Di berita diumumkan bahwa dicari seekor anjing dengan ciri-ciri dan fotonya ada ya. Ternyata benar ini anjing yang ditemukan oleh pengemis tua ini. Lalu di situ dikatakan bagi siapa yang menemukan anjing ini silakan menghubungi nomor sekian ya dan mengembalikan dengan imbalan 500.000 gitu ya. Wah, pengemis tua ini bilang, wah 500.000 lumayan nih. Saya ngemis berapa lama gitu. Akhirnya dia pikir gitu. Terus tapi dia pikir gini, bentar lagi deh simpan dulu nih anjing katanya. Siapa tahu harganya dinaikin gitu kan. Benar, ternyata dugaan benar. Dia punya feeling so good juga ya. Ternyata diumumkan kemudian ya. Karena anjingnya belum pulang-pulang gitu ya. Si pemiliknya ini sayang banget sama anjingnya. Lalu diumumkan kembali begini. Bagi siapa yang menemukan anjing ini silakan menghubungi nomor ini dan akan diberikan imbalan 1 juta. Naik kan dari 500 jadi 1 juta. Wah si pengemis ini bilang waduh tunggu dulu deh siapa tahu naik lagi. Dari 500 1 juta jadi berapa? 1.500.000 itu pikiran dia gitu ya. Dan benar anjing itu tetap disimpan sama dia. Dan ternyata benar diumumkan lagi pada keesokan harinya ya. Berarti udah 3 hari nih ya. Diumumkan bagi siapa yang menemukan anjing ini silakan hubungin nomor ini akan diberikan imbalan 1.500.000. Oh dia seneng dong. Waduh 1.500.000 nih ya katanya. Dari 500 1 juta lalu 1.500.000. Lalu diambillah anjingnya. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi dengan anjing itu? Anjing itu mati. Kenapa? Saking dia fokusnya pada uang, dia lupa kasih makan tuh anjing. Dia lupa kasih minum. Akhirnya apa? Karena dia serakah kan. Coba kalau hari pertama sudah diserahkan. Dia sudah dapat yang namanya 500.000. Karena dia serakah, disimpan terus, disimpan sampai 3 hari. Dia berharap dapat lebih. Akhirnya apa? Bukan dapat uang tapi dapat apa? Anjing mati. Itulah ya ini gambaran tentang si pengemis tua yang serakah ini. Ya, di sini kehidupan jemaat mula-mula ya mereka ini saling berbagi ya. Yang berlebih ini berbagi, yang mungkin yang secara ekonomi kurang tidak kalah juga dia berbagi. Karena mungkin tidak punya uang, tapi apa yang punya dalam hidupnya dibagi. Tenaganya dibagi, ya kehidupannya dibagi, sama-sama berbagi begitu ya. Nah di dalam Filipi 2 ayat 1 dan 4 juga kita diajarkan bagaimana kita ini hidup tidak mementingkan diri sendiri. Filipi 2 ayat 1 dan 4 multimedia bisa bantu. Filipi 2 ayat 1 dan 4 ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam
Yesus Kristus. Ya artinya di sini kita diajarkan ya bagaimana kita ini tidak hanya mementingkan diri kita sendiri, tapi memperhatikan kepentingan orang lain juga. Ada amin Bapak Ibu di tempat ini? Saya ada satu video ya, bicara tentang peduli. Ya kita nonton video sama-sama ya. Digandeng nenek lah. Berbahagia ya ketika peduli ya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya artinya kita bisa belajar ya. Sebenarnya di sekeliling kita tuh banyak yang kita bisa bantu loh. Di sekeliling kita tuh banyak orang yang membutuhkan kita. Ketika kita coba perhatikan ya, banyak sekali yang bisa kita bantu untuk mereka. Walaupun dalam hal sekecil apapun ya. Karena kejadian kayak tadi ya, mau naik lift itu, di kantor tuh saya pernah ngalamin ya. Memang bukan saya sih yang kejepit ya, teman saya yang kejepit. Jadi memang mungkin yang di dalam lift itu buru-buru. Mungkin karena udah jam terlambat gitu ya, mau masuk kantor telat. Terus tiba-tiba ada yang mau masuk lift, kan dia kesel dong ya, aduh bikin telat, sengaja malah ditutup tuk gitu, yang mau masuk kejepit gitu kan. Ya kita kan bisa belajar dari hal kecil gitu ya. Jadi saya rasa Bapak Ibu di tempat ini semua orang-orang baik dan peduli ya. Gak ada kan kalau ada yang mau masuk lift buru-buru ditutup, gak usah masuk ya, biar saya cepat nyampe gitu ya. Jadi kayak seperti orang tadi ya, dipencet dibuka gitu ya, kasih masuk gitu, jangan buru-buru ditutup biar kejepit, biar saya sempat, pokoknya saya nyampe duluan ya, lu belakangan nunggu di lift gak apa-apa gitu ya. Jadi ya belajarlah peduli ya. Saya yakin kunci dari yang namanya komunitas, kunci yang namanya community adalah salah satunya adalah bagaimana kita peduli. Coba kiri kananmu bilang, katakan peduli ya. Belajar saling memperhatikan satu dengan yang lain. Walaupun hal sekecil apapun sangat berguna buat orang lain gitu ya. Berikutnya, mereka bertekun sehati secara bergilir. Makan bersama dengan gembira dan tulus hati. Wah ini kalau saya lihat ini sudah dilakukan nih di JFC ini ya. Kalau saya lihat tadi videonya kan diputar ya. Bagaimana waktu family cell itu ya pada bersukacita kan ya. Bergiliran gitu bersama gitu ya dengan bergembira tulus hati. Tuhan kelihatan dari wajahnya ya ada sukacita ya ketika ada family cell. Makanya yang belum bergabung segera bergabung ya, cari panitia di sini, ayo mulai sehari ini saya mau ikut yang namanya family cell gitu ya, ada sukacita di sana ya, ada yang namanya saling memperhatikan, saling peduli gitu ya.
Bapak Ibu, kita bangkit berdiri yuk, kita nyanyikan lagu Satukanlah Hati Kami ya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami. Apa? Keluarga kerajaan Allah. Kita ulangi ya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Katakan keluarga kerajaan Allah. Beri kemuliaan buat Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya. Lanjutkan slide berikutnya. Oke. Moto dari community ya, dari saya kalau di sini Family Cell itu sebenarnya motonya ini sudah lama ya, kalau moto dari Cool ya. Kalau kita kan di luar mungkin sebutnya Cool, tapi kalau di sini Family Cell. Motonya itu adalah berakar. Katakan berakar. Bertumbuh dan berbuah. Kalau kita lihat itu berakar dalam apa? Berakar dalam iman ya. Ketika sebuah pohon itu dia berakar, dia makin kuat tertanam ya. Iman kita makin kuat iman kepada Tuhan Yesus kita makin bertambah dan berakar ya. Sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan gitu ya. Dengan pengajaran-pengajaran palsu. Sekarang banyak sekali ya pengajaran-pengajaran sesat, pengajaran-pengajaran palsu. Tapi ketika kita berakar, kita beriman dengan sungguh-sungguh, kita berakar di dalam firman Allah yang kuat, kita baca Alkitab setiap hari, ya kita tidak mudah diombang-ambingkan. Lalu kita bertumbuh ya, bertumbuh di dalam kasih, ya bertumbuh di dalam pembacaan firman Tuhan, ya bertumbuh di dalam kelompok sel dan segalanya. Inilah bagaimana kita harus menjadi berakar, bertumbuh dan berbuah. Berbuah dalam hal apa? Jiwa-jiwa. Berbuah juga dalam hal apa? Karakter kita berbuah. Kita memiliki yang namanya buah roh di dalam hidup. Kita lihat ya proses dari pohon korma ini tumbuh ya. Bagaimana mulai dari biji sampai dia bertumbuh ya menjadi pohon lalu dia berbuah. Memang ngalamin yang namanya proses. Semua kehidupan itu ngalamin yang namanya proses kan? Enggak mudah terjadi begitu saja. Hidup kita ini dalam iman juga kita ngalamin yang namanya proses. Tapi kadang-kadang proses inilah yang membuat kita menjadi kuat. Proses ini yang membuat kita sungguh-sungguh kita berakar. Proses ini yang membuat kita benar-benar kita hidup ini sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita lihat ya proses bagaimana terjadinya pohon korma.
Mungkin videonya bisa dibantu multimedia. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah nonton video ini, gak apa-apa ya, kita nonton lagi ya. Jadi pohon korma itu kalau mau ditanam itu dia ditaruh batu di atasnya ya. Karena ada batu di atas, dia kan ke atas menghambat, dia akan ke bawah dulu. Dia sungguh-sungguh menanam akarnya dengan kuat di bawah. Karena akarnya kuat di bawah, dia bisa tumbuh ke atas sudah kuat dengan dasar yang kuat. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bagaimana kita bisa belajar ya, segala sesuatu tuh ada prosesnya. Saya juga suka bilang bahwa seperti kupu-kupu ya. Kupu-kupu itu kan indah, kita lihat indahnya saja. Tetapi kupu-kupu itu untuk menjadi indah, dia akan mengalami yang namanya proses. Dia mulai dari ulet ya, lalu jadi kepompong. Lalu menjadi kepompong itu kan butuh waktu. Coba kalau ada yang iseng-iseng tiba-tiba kepompongnya itu dibuka, diberdel. Ya, akhirnya enggak jadi kupu-kupu yang indah. Tetapi jadi apa? Kupu-kupu yang cacat. Makanya waktu kita diproses Tuhan, tunggu waktunya Tuhan. Jangan kita maunya kita buru-buru gitu ya. Padahal Tuhan belum selesai proses kita. Untuk apa? Supaya kita menjadi sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita. Supaya kehidupan kita ini menjadi lebih baik. Itulah proses yang kadang-kadang kita perlu alami dalam hidup ini. Berikutnya, slide berikutnya. Tentang buah roh. Ya ada yang bilang buah-buah roh. Karena banyak ya. Ada 9 jadi bilangnya buah-buah. Tapi yang benar adalah buah roh. Di Galatia 5 ayat 2-23 dikatakan apa? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ya ada lagunya ya, Bapak Ibu bisa gak lagunya? Sekolah minggu biasa guru-guru sekolah minggu nih, hebat nih lagunya ya. Kita nyanyikan ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita ulang ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada yang belum hafal? Kalau belum hafal belum boleh pulang ya. Enggak ya, bercanda ya. Tapi lagu ini mengingatkan kita, kalau kita lupa 9 buah roh itu apa? Nyanyi. Ya, lebih gampang ya kita nyanyikan sekali lagi ya. Biar enggak hafal, hafalin lagu ini langsung bisa hafal ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini kemuliaan buat Tuhan. Ini sering kali didengar loh ya, hamba-hamba Tuhan sering kali bahas ini, sering kali kupas ini. Pertanyaannya dari saya, apakah ini sudah dilakukan? Sering dengar, sering baca, sudah dilakukan belum? Adakah hidup kita itu penuh dengan kasih? Adakah hidup kita itu penuh dengan sukacita? Adakah damai sejahtera itu ada dalam hati kita? Ada lagunya ya, damai sejahtera ya. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah
kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Sekali lagi ya. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Kalau kita lihat ya, buah-buah roh ini harusnya kan kita lakukan ya setiap hari di dalam kehidupan kita. Nah, berlawan dengan buah roh itu ada yang namanya kedagingan. Hidup dalam kedagingan. Sebab keinginan daging berlawan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya Galatia 5 ayat 17. Perbuatan daging telah nyata ya, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah. Ya artinya sudah jelas ya bagaimana kita bisa tahu bagaimana kita ini harus hidup di dalam buah roh. Tetapi kita tidak melakukan yang namanya keinginan daging. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah hari ini. Kita bersyukur ya hari ini bagaimana kita belajar cara hidup jemaat mula-mula. Bagaimana mereka itu hidup di dalam persekutuan, mereka itu hidup di dalam keintiman dengan Tuhan ketika mereka bersekutu, mereka ada di dalam family cell, ketika mereka bersama-sama menanti-nantikan Tuhan, ada yang namanya unity, di situ mujizat Tuhan terjadi. Biarlah hari ini Bapak Ibu yang ada di tempat ini, biarlah hari ini kita semua sama-sama yuk bergabung di dalam yang namanya family cell. Di mana kita bisa bertumbuh bersama, di mana kita bisa sama-sama saling menguatkan, di mana sama-sama kita boleh melakukan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita naikkan satu pujian ini. Katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan bagi Tuhan, Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. kita nyanyikan lagu ini dari awal. Ku yakin Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku
Ya Abah, ya Abah. Ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami hanya boleh berharap, kami hanya boleh bersandar kepada-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Kau Allah kami yang hidup, yang mampu menguatkan kami di dalam setiap proses kehidupan kami. Terima kasih ya Abah, terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami semua yang ada di tempat ini ya Tuhan, kami sama-sama boleh belajar ya Tuhan. Kami boleh hidup di dalam komunitas-Mu ya Tuhan. Kami boleh bersama-sama ya Tuhan, maju bersama-sama. Kami boleh bersama-sama ya Tuhan belajar kebenaran firman-Mu. Kami boleh bersama-sama ya Tuhan saling menopang satu dengan yang lain. Kami boleh peduli satu dengan yang lain ya Abah. Kami boleh memperhatikan orang-orang lain di sekitar kami. Karena kami tahu Kau memberikan setiap talenta di dalam hidup kami ya Tuhan. Yang bisa kami berikan ya Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami. Untuk kami berikan ya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Abah, terima kasih untuk orang-orang di sekitar yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Untuk gembala kami ya Tuhan. Untuk semua para diaken, diakones. Untuk semua pendoa-pendoa syafaat. Untuk semua orang-orang gembala-gembala kuliah Tuhan, gembala-gembala dari family cell. Tuhan terima kasih untuk mereka ya Tuhan. Mereka sudah menyerahkan dirinya kepadamu ya Tuhan. Bahkan mereka menyerahkan dirinya untuk melayani Engkau ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Roh-Mu ada di tempat ini ya Tuhan. Hadirat-Mu ada di tempat ini ya Abah. Oralabas ya kataralabas ya ralabayalabah. Kami butuh Engkau ya Tuhan. Kami butuh pengurapan-Mu lebih lagi ya Tuhan. Yang memampukan setiap kami ya Tuhan. Untuk kami sama-sama bergandengan tangan ya Tuhan di tempat ini. Untuk kami boleh terus maju ya Tuhan. Kami menyelesaikan amanat agung-Mu ya Tuhan. Kami meraih buah jiwa-jiwa di tempat ini ya Tuhan. Kami boleh dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa ya Tuhan. Karena kami tahu kami boleh bergandengan tangan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Abah, terima kasih. Kau dahsyat Bapa, Kau luar biasa. Kau taruh Roh-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Abah, terima kasih. Hamba-Mu selesai bicara, tapi hamba percaya Roh-Mu tidak berhenti bekerja di tempat ini. Bahkan terus bekerja ya Tuhan, mengurapi setiap kami. Hidup kami dipenuhi Roh Kudus ya Tuhan. Oralabasya kataralabasya ralabakata ya ralaba. Terima kasih ya Abah. Berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Tidak satu pun Tuhan lewatkan ya Tuhan. Keluarga demi keluarga ya Tuhan. Ketika keluarga mereka unity. Kami percaya apapun hambatan di setiap keluarga. Apapun godaan. Apapun gangguan di setiap keluarga yang mereka alami. Karena mereka unity. Kami percaya mereka bisa melaluinya bersama Tuhan. Terima kasih ya Abah, terima kasih berkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Setiap pergumulan hidup mereka ya Tuhan, Kau tolong mereka. Yang menemui jalan buntu Tuhan, bukakan jalan keluar. Mereka butuh pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Mereka butuhkan kesembuhan, Tuhan berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abah, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Terima kasih ya Abah. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. mujizatnya Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat, Ku diangkat
sudah diberitakan. Biarlah kemuliaan dan hormat hanya bagi Engkau ya Aba di tempat ini. Segala kemuliaan dan hormat kami mau kembalikan di dalam satu nama Tuhan kami, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa, yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.